Baik adik-adik semua, setelah kita mengetahui pengolahan lahan, kita akan mempersiapkan bahan tanam. Kali ini saya akan menjelaskan bahan tanam yaitu berupa benih. Di sini ada beberapa benih dari beberapa komoditas. Yang pertama ada kacang tanah, yang kedua ada benih jagung, yang ketiga ada benih kacang hijau, dan yang keempat ada benih kedelai. Benih antar komoditas sangat berbeda. Berikut merupakan benih kacang tanah. Sebelum ditanam, biasanya kacang tanah disimpan dalam bentuk polong karena mutunya lebih terjaga saat akan ditanam. Polong kacang tanah dikupas warna benihnya. Beragam tergantung dari varietas. Kali ini varietas yang kita gunakan adalah talam 1 dengan warna benih merah muda. Selanjutnya adalah benih jagung, bentuknya bulat, sedikit pipih, warnanya juga beragam. Varietas yang kita gunakan kali ini adalah lamuru dengan warna kekuningan. Lamuru ini termasuk jagung pipil untuk pakan. Beda dengan jagung manis yang biasa kita konsumsi, benihnya setelah dikeringkan akan keriput. Selanjutnya adalah benih kacang hijau. Bentuknya relatif bulat, ukurannya lebih kecil dari jagung dan kacang tanah. Seperti namanya, warna benihnya hijau, namun ada varietas kacang hijau yang warna benihnya tidak hijau. Warna kacang hijau ada yang mengkilap dan ada yang kusam atau doff. Selanjutnya adalah benih kacang kedelai. Bentuknya relatif bulat. Ukurannya lebih besar daripada kacang hijau. Warna benihnya kekuningan, namun ada varietas kacang kedelai yang warna benihnya hitam. Dalam spesies, ada lagi pembagian menjadi varietas. Berikut ini sama-sama kacang kedelai. Namun, berbeda dengan varietas selang lainnya. Perbedaan yang mencolok dari benihnya adalah ukuran. Benih yang berukuran besar termasuk varietas Dega 1. Sementara benih berukuran lebih kecil adalah kedelai varietas Kepak Kuning. Mutu benih biasa terlihat dari fisiknya. Benih yang bermutu baik adalah benih yang mengisi sempurna dan warnanya cerah. Sementara benih yang berwarna kusam dan kehitaman mutunya rendah. Setelah kita mengetahui bentuk benih, kita harus memastikan bahwasannya benih yang kita gunakan bermutu baik. Salah satunya bisa diketahui dari daya tumbuhnya yang tinggi. Salah satu mutu benih yang penting diketahui adalah daya berkecambah. Daya berkecambah ini nantinya akan menggambarkan daya tumbuh benih di lapangan. Benih yang sudah diketahui mutunya dan sesuai standar yang tersedia di pasaran adalah benih bersertifikat. Berikut merupakan contoh benih kedelai bersertifikat. Dari sertifikat atau labelnya, kita minimal mengetahui daya berkecambahnya. Namun, jika informasi mutu benih tidak tersedia, kita bisa melakukan pengujian terlebih dahulu. Berikut merupakan pengujian daya berkecambah benih kacang tanah pada media pasir. Dapat terlihat bahwa dari keseluruhan benih yang ditanam, ada yang tumbuh menjadi kecambah yang sehat dan sempurna, dan ada yang tidak tumbuh dengan sempurna. Selanjutnya, berikut merupakan pengujian daya berkecambah benih jagung pada media pasir. Setelah kita mengenal bahan tanam, yaitu benih dari beberapa komoditas, dan kita sudah tahu mengenai mutu dari benih tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita perlu menentukan kebutuhan benih yang akan ditanam. Mari kita pelajari contoh perhitungan kebutuhan benih untuk penanaman. Misalnya, kita akan menanam komoditas jagung varietas lamuru. Berdasarkan informasi yang tersedia, daya berkecambah benih yang digunakan sebesar 95%, dengan karakter bobot 1000 butir benih sebesar 275 gram. Luas lahan penanaman jagung adalah 1 hektar. Jarak tanam jagung adalah 80 x 20 cm. Dan setiap lubang tanam akan ditanami 2 butir benih jagung. Pertanyaannya, berapa banyak benih jagung varietas lamuru yang perlu disiapkan? Jadi, mari kita bayangkan bahwa dalam 1 hektar itu akan ada berapa lubang tanam. Setiap lubang tanam akan ditanami 2 butir benih jagung. Namun, tidak semua benih jagung yang ditanam akan tumbuh, karena daya tumbuh benihnya hanya 95%, yang artinya minimal 5% akan tidak tumbuh. Lalu bagaimana dengan tanaman yang tidak tumbuh? Tentu saja kita harus melakukan penyulaman. Setelah disulam, apakah semua akan tumbuh? Tetap tidak, karena memang daya berkecambah hanya 95%. Namun demikian, umumnya sudah tidak dilakukan penyulaman kedua.
Salah satu alasannya karena umur tanaman akan sangat berbeda jauh dengan umur tanaman yang pertama ditanam. Penyediaan benih biasanya dalam satuan bobot, misalnya kilogram. Oleh karena itu, setelah kita ketahui jumlah benih jagung yang diperlukan, kemudian kita konversi ke bobot kilogram dengan memanfaatkan data bobot 1000 butir benih jagung. Sehingga kebutuhan benih bisa kita rumuskan sebagai berikut. Kebutuhan benih awal penanaman sama dengan luas lahan dibagi jarak, kemudian dikali jumlah benih per lubang tanam. Kebutuhan benih untuk penyulaman sama dengan luas lahan dibagi jarak tanam, kemudian dikalikan dengan jumlah benih per lubang tanam, kemudian dikalikan dengan 100% dikurangi daya berkecambah. Untuk kebutuhan benih total sama dengan kebutuhan benih awal penanaman ditambahkan dengan kebutuhan benih untuk penyulaman. Kebutuhan benih total dalam satuan gram sama dengan kebutuhan benih total dikalikan dengan bobot 1000 butir benih jagung per 1000. Mari kita masukkan angkanya. Sebelum itu, kita konversi dulu ya. 1 hektar itu berarti 10.000 meter persegi. Jarak tanam kita buat juga dalam satuan meter, sehingga jarak tanamnya adalah 0,8 meter dikali 0,2 meter. Kebutuhan benih awal penanaman sama dengan 10.000 dibagi 0,8 dikali 0,2 dikalikan 2 sama dengan 125.000 butir benih. Kebutuhan benih untuk penyulaman sama dengan 10.000 dibagi 0,8 kali 0,2 dikali 2 dikali 5 per 100 sama dengan 6.250 butir benih. Kebutuhan benih total sama dengan 125.000 ditambah 6.250 sama dengan 131.250 butir benih. Kebutuhan benih total dalam gram sama dengan kebutuhan benih total dikali bobot 1000 butir benih jagung per 1000. Kebutuhan benih total dalam gram sama dengan 131.250 dikali 275 per 1000 sama dengan 36.093,75 gram. Kebutuhan benih total dalam kilogram sama dengan 36,09 kg benih jagung lamuru. Jadi, kebutuhan benih jagung varietas lamuru untuk 1 hektar sebesar 36,09 kg.